Para petualang sekalian, kita jumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video kami sebelumnya, di mana pada kurang lebih 2 pekan lalu kita telah menyaksikan bersama video kami tentang tambahan penghasilan pegawai ASN atau biasa disingkat dengan TPP ASN, di mana pada video kami sebelumnya kita banyak berdiskusi tentang sikap kami terhadap kebijakan pemberian TPP pegawai ASN pada yang dimulai tahun anggaran 2021 ini. Pada video kali ini kita akan membahas teknis dari cara penghitungan TPP pegawai ASN yang akan berlaku pada tahun anggaran 2021, di mana kita ketahui bersama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di situ pada pasal 58 disampaikan bahwa daerah dapat memberikan TPP kepada pegawai ASN, tambahan penghasilan pegawai kepada pegawai ASN, dengan tentu mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, yaitu peraturan pemerintah. Selama peraturan pemerintah itu belum keluar, maka daerah harus mendapat izin secara tertulis dari Menteri Dalam Negeri tentang pemberian TPP pegawai ASN, tambahan penghasilan pegawai ASN. Nah, kemudian menindaklanjuti hal tersebut agar supaya mekanisme aturan mainnya lebih jelas. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara pemberian rekomendasi atau izin tertulis pemberian ASN bagi daerah dalam keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 061-5449/2019. Isi dari keputusan Menteri Dalam Negeri itu kurang lebih akan kita bahas dalam video kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita mulai dengan dasarnya. Tadi sudah disinggung ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dari dasar tersebut nanti turun juga ke keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tata cara pemberiannya izin itu. Selanjutnya kita bahas prosedur dan komponen-komponen apa saja yang perlu diperhatikan dalam penghitungan TPP ASN, kemudian formula yang digunakan. Perlu diketahui bahwa dalam pemberian TPP pegawai ASN, yang pertama harus dihitung basic TPP masing-masing daerah atau dasar penghitungan secara keseluruhan daerah. Jadi basic TPP ASN yang merupakan plafon atau pagu tertinggi pemberian TPP. Kemudian sesudah itu dihitunglah TPP per pegawai, di mana mempertimbangkan beberapa aspek dengan beberapa pertimbangan objektif, diantaranya prestasi kerja, beban kerja, risiko kerja, keadaan geografis, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya. Sesudah itu, itulah yang menjadi besaran TPP ASN. Selanjutnya nanti dalam pemberian TPP ASN harus memperhatikan disiplin kerja dan produktivitas kerja. Jadi dalam bagian terakhir ini nanti kita coba simulasikan cara pemberian TPP ASN secara singkat, sederhana saja. Kita mulai. Jadi dasar dari pemberian TPP ASN sudah disinggung tadi. Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai tentu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini terdapat dalam pasal 58 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019. Berdasarkan pasal 58 ini kemudian ditindaklanjuti dengan Kemendagri nomor 061 garis datar 5449 tahun 2019, di mana pada konsideran menimbangnya disebut TPP ASN itu merupakan salah satu penghargaan kepada ASN yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian dan terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi ASN, sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan ASN di lingkungan pemerintah daerah. Ini dua komponen ini yang menjadi dasar sampai dengan saat video ini dibuat. Kemudian nanti besok-besok dimungkinkan Kemendagri ini tidak berlaku lagi, karena apabila peraturan pemerintah yang mengatur TPP ASN itu sudah keluar. Jadi dimungkinkan ini untuk tidak berlaku lagi. Ya, untuk selanjutnya mengenai prosedur, ada di mana dalam mengajukan dalam pemberian TPP ASN atau TPP saja kita singkat biar lebih simpel. Sebelum pemberian TPP ASN dikeluarkan dalam bentuk peraturan kepala daerah, kemudian mesti dapat persetujuan tertulis menteri, di mana tim pelaksana TPP ASN pemerintah daerah menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah tentang TPP ASN dan kepada menteri, dan oleh tim fasilitasi pusat akan divalidasi, diteliti, kemudian dikeluarkanlah persetujuan tertulis menteri. Persetujuan ini seperti yang draftnya seperti ada di layar kita, persetujuan tertulis pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah, apalah demikian. Kemudian komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam pemberian TPP ASN ada 4 komponen dasar, yaitu yang pertama kelas jabatan, kemudian indeks kapasitas fiskal daerah, kemudian indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang terakhir, komponen keempat ini sangat banyak, indeks penyelenggaraan pemerintah daerah, karena ada variabel pengungkit dan variabel hasil penyelenggaraan pemerintahan. Kita bahas mulai dari kelas jabatan. Dalam kelas jabatan ada 2 yang selama ini kita ketahui, ada jabatan struktural dan ada jabatan fungsional. Faktor yang perlu diperhatikan dalam jabatan struktural minimal ada 6, ruang lingkup dan dampak program, kemudian bagaimana pengaturan organisasi, wewenang penyelidikan dan manajerial, hubungan personal, kesulitan pengerahan dalam pekerjaan, dan kondisi lain. Itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun kelas jabatan untuk jabatan-jabatan struktural. Sementara untuk jabatan yang fungsional, itu ada pengetahuan yang dibutuhkan jabatan, pengawasan penyelia, pedoman, kompleksitas dari jabatan fungsional tersebut, ruang lingkup dan dampaknya, hubungan personal, tujuan hubungan, penyertaan fisik, dan lingkungan pekerjaan. Nah, kelas jabatan ini nanti sebentar kita akan ketahui. Kita mempedomani kelas jabatan yang sudah berlaku di BPK RI, ada 17 kelas jabatan. Jadi yang mulai dari yang 1 sampai yang ke-17. Kemudian selanjutnya
indeks kapasitas fiskal daerah, di mana kita ketahui indeks kapasitas fiskal daerah itu didapat dari pendapatan daerah dikurangi pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan ditambah belanja tertentu. Selanjutnya komponen yang ketiga, indeks kemahalan konstruksi. Ini adalah proksi untuk mengukur tingkat kesulitan geografi suatu daerah. Yang selanjutnya nanti dibandingkan dengan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Kita akan lihat itu nanti pada saat simulasi. Kemudian indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah ini sudah disinggung tadi, terdiri dari variabel pengungkit dan variabel hasil penyelenggaraan pemerintahan. Di mana variabel pengungkit terdiri dari opini laporan keuangan, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD, kematangan penataan perangkat daerah, indeks inovasi daerah, prestasi kerja pemerintah daerah, rasio belanja perjalanan dinas, dan yang ketujuh indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah. Dan untuk variabel hasil ada dua, yaitu indeks pembangunan manusia dan indeks Gini ratio. Itu komponen-komponen ketika kita akan menentukan TPP, basic TPP atau TPP dasar di masing-masing daerah. Keempat komponen ini ada dalam hitungan menentukan basic TPP. Nah, kemudian formula yang dipakai setelah untuk menentukan basic atau dasar TPP dasar lah. Untuk TPP dasar dipakai formula kelas jabatan dikali indeks kapasitas fiskal dikali indeks kemahalan konstruksi, kemudian dikali lagi indeks penyelenggaraan pemerintahan. Kelas jabatan ini harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, di mana harus mempedomani juga 17 kelas jabatan dalam BPK RI. Yang kita sudah sebut kelas jabatannya dari kelas jabatan 1 sampai 17, di mana kalau dipedomani ini maka tunjangan kinerja per kelas jabatan mulai yang tertinggi adalah 41.550.000 dan yang terendah 1.540.000. Ini kelas jabatan. Kelas jabatan inilah kemudian dikali dengan ada 3 indeks lainnya, yaitu yang pertama indeks kapasitas fiskal. Kita ketahui kapasitas fiskal dibagi dalam 4 tingkatan: sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Untuk sangat tinggi bobotnya 1, untuk yang tinggi bobotnya 0,85, untuk yang sedang bobotnya 0,7, yang rendah bobotnya 0,55. Kemudian dikali dengan indeks kemahalan konstruksi. Nah, ini yang dipakai adalah perbandingan indeks kemahalan konstruksi masing-masing daerah dengan IKK Provinsi DKI Jakarta. Misalnya Provinsi Sulawesi Utara, indeks kemahalan konstruksi yang dimaksud di sini adalah perbandingan antara IKK Provinsi Sulawesi Utara dengan DKI. Didapatlah indeks kemahalan konstruksi dalam formula ini. Kemudian yang indeks yang lain dikali lagi dengan indeks penyelenggaraan pemerintahan. Ini yang rumusnya banyak sekali, yaitu variabel terkait 10% dan variabel pengungkitnya 90%. Ini ditambah 10% dari variabel hasil terkait dan ditambah 90% dari variabel pengungkit. Di mana 10% ini yang sudah disinggung tadi, indeks pembangunan manusia 6% dan Gini ratio
sebesar 4%. Kemudian mengenai variabel pengungkit, opini laporan keuangan bobotnya 30%, LPPD 25%, kematangan perangkat daerah 10%, indeks inovasi 3%, prestasi kerja pemerintah daerah 8%, rasio belanja perjalanan dinas 2%, dan indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah 2%. Dari formula ini kita ketahui indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah indeks yang hitungannya banyak sekali karena banyak variabel yang dimasukkan di dalamnya. Di mana untuk opini laporan keuangan, jadi kalau opini laporan keuangan yang bobotnya 30% itu, jika daerah memperoleh WTP maka nilainya 1. Kalau mendapat wajar dengan pengecualian bobotnya nilainya 750, tidak wajar 500, dan tidak memberikan pendapat atau disclaimer itu di tahun yang terakhir itu nilainya 250. Kemudian untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di mana bobotnya 25%, kalau kita lihat dari sini ya, ini yang bobotnya LPPD ini 25% dari indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk LPPD yang memperoleh nilai sangat tinggi, nilainya 1000, LPPD dengan nilai tinggi, nilai 750, LPPD sedang nilai 500, dan LPPD rendah, nilainya 250. Kemudian untuk kematangan penataan perangkat daerah, bobotnya 10%, di mana tingkat kematangan sangat tinggi 1000, kematangan tinggi 800, kematangan sedang 600, kematangan rendah 400, dan kematangan sangat rendah itu nilainya 200. Kemudian indeks inovasi daerah bobotnya 3%, nilainya dari 1000 sampai 200, di mana dari indeks inovasi daerah yang nilainya 1000 juga dapat poin 1501 sampai 1800 dan seterusnya. Kemudian untuk prestasi kerja pemerintah daerah yang rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi unit kerja di atas 1 dengan prestasi kerja sangat baik atau A, nilainya 1000, dan nilai efektivitas dan efisiensi unit kerja 0,9 sampai 1, prestasi kerja B nilai 800, dan seterusnya sampai yang terendah nilai efektivitas dan efisiensi unit kerja di bawah 0,5 dengan prestasi kerja kurang atau E nilai 200. Kemudian mengenai rasio belanja perjalanan dinas bobot 2%. Rasio ini jika besaran belanja di bawah atau sama dengan 2%, maksudnya belanja perjalanan dinas di bawah 2%, itu nilainya 100, 2,01 sampai 4% nilai 800, 4,01 6 sampai 8% itu nilai 400. Kemudian besaran belanja perjalanan dinas di atas 8% nilainya 200. Kemudian yang terakhir mengenai indeks ini ada indeks reformasi birokrasi, di mana yang mendapat nilai di atas 80 dalam penerapan reformasi birokrasi nilainya 1000. Kemudian yang mendapat nilai 71 sampai 80 nilainya 800, nilai 61 sampai 70 600, nilai 51 sampai 60 nilai 400, dan yang di bawah 51 nilai 200. Selanjutnya setelah yang mengenai variabel pengungkit, kemudian kita ketahui bersama di indeks penyelenggaraan pemerintahan ini masih ada indeks hasil terkait yang
bobotnya sebesar 10% tersebut, yang dimana ada IPM bobot 6%, dimana nilai skor tertinggi 1000 itu yang IPM-nya di atas 80, kemudian yang 70 sampai dengan 79 nilainya 750, nilai IPM 60 sampai dengan 69 nilai 500, IPM di bawah 60 nilai 250. Jadi kalau dari sini dari IPM kita tangkap bahwa yang semakin manusianya semakin sejahtera, TPP-ASN-nya semakin tinggi. Kalau dari lihat IPM ini. Kemudian dari indeks Gini ratio adalah ketimpangan wilayah, ketimpangan daerah. Indeks Gini ratio di bawah 0,35 nilai 1000. Kemudian yang 0,36 sampai 0,49 nilai 700, dan nilai 0,5 sampai nilai 350. Di atas 0,5 di atas 0,5 nilai 350. Artinya apa di sini? Bahwa semakin timpang kekayaan antara si kaya dan si miskin di suatu daerah, maka TPP ASN-nya diberi semakin kecil. Saya ulangi, semakin gap antara kaya dan miskin semakin lebar, maka TPP ASN-nya semakin kecil. Ini sebenarnya bagus agar supaya ASN punya usaha, punya ikhtiar untuk membuat program-program pembangunan agar supaya ketimpangan ini semakin dipersempit. Kemudian kalau kita simulasi, ini simulasi yang ada juga di Kemendagri. Kita ambil misalnya provinsi X dapat fiskal kategori sangat tinggi sehingga bobotnya 1. Kemudian dengan indeks kemahalan konstruksi 103,86, jadi dengan IKK provinsi tersebut jika 103,86, maka itu harus dibandingkan dengan IKK DKI. Misalnya IKK DKI 109, kemudian 103,86 dibagi 109,14, maka didapat 0,95. Itu dua bobot. Kemudian bobot yang ketiga yang seperti disebut tadi, ini kapasitas fiskal sudah tadi, kemudian IKK sudah. Selanjutnya indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah, ini ada dua variabel dan kita harus turunkan. Ini yang kemudian mari kita hitung. Misalkan opini BPK RI WTP dapat nilai 1000, LPPD sangat tinggi. Pokoknya kita misalkan semua dia dapat nilai yang sangat baik, nilai tertinggi di semua komponen ini, maka besaran tertinggi TPP ASN di provinsi ini, X ini kita simulasikan provinsi X. Kalau kita hitung, maka besaran tunjangan kinerja BPK per kelas jabatan dikali bobot IKK, bobot indeks kapasitas fiskal daerah dikali bobot indeks kemahalan konstruksi dikali bobot indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga didapatlah jika dia berada di kelas tertinggi 17, maka 36 juta, kalau dia 36 juta ada di 36 juta ada misalnya di kelas jabatan 16, 36.870.000 dikali ini bobot tadi dapat 1 untuk kapasitas fiskal
sangat tinggi, kemudian dikali IKK 0,95, dan kemudian penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat poin 1 sehingga besarannya menjadi 35.226.500. Ini basic TPP ASN. Kemudian dari basic tersebut, dasar tersebut, TPP itu kan dihitung ke masing-masing pertimbangan. Ada TPP berdasarkan beban kerja dan TPP berdasarkan prestasi kerja. Itu untuk provinsi dihitung, untuk baik provinsi daerah sebenarnya sama formulasinya, 40% kali basic TPP provinsi yang tadi sudah dihitung, kemudian bukan tadi dihitung, tadi telah disimulasikan contohnya, ditambah 60% kali basic TPP provinsi. Kemudian untuk tempat bertugas 10% kali basic TPP provinsi dikali indeks TPP TB provinsi. Jadi indeks tempat bertugas provinsi. Kemudian TPP berdasarkan kondisi kerja itu dihitung 10% kali basic TPP provinsi, sementara untuk berdasarkan kelangkaan profesi TPP-KP provinsi itu, ini TPP-KP maksudnya kelangkaan profesi di provinsi tersebut atau di daerah tersebut dihitung 10% kali basic TPP provinsi. Setelah ini semua dihitung, maka dimasukkanlah ke dalam tabel kurang lebih begini. Ini tabel kami sarankan begini, yang mau memodifikasinya dipersilakan. Jadi dari nomor jabatan, beban TPP beban kerjanya berapa, TPP tempat bertugasnya berapa, TPP kondisi kerjanya berapa, TPP kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya, sehingga kemudian di total yang bersangkutan dapat TPP berapa. Jadi dari yang bersifat umum tadi, basic, kemudian ke TPP berdasarkan pertimbangan objektif, kemudian ini masuk ke individu masing-masing pegawai. Demikian kurang lebih cara menghitung tambahan penghasilan pegawai ASN sebagaimana yang diatur oleh PP. Sekian dulu bincang-bincang kita tentang ini. Nanti kalau ada yang perlu dipertanyakan atau ada yang belum dimengerti atau ada cara pandang lain, dipersilakan untuk dapat menyampaikan lewat komentar di bawah ini, agar supaya kita boleh berdiskusi, dan teman-teman jangan jemu untuk berkomentar di channel ini. Sebenarnya kita saling tukar pikiran saja, saling memberikan masukan agar supaya tentu kita akan mendapat hal yang positif. Tidak ada yang lebih pintar dari orang yang sering membaca, sering belajar, sering mempraktekkan sesuatu. Demikian, silakan di like bila video ini bermanfaat. Bagi teman-teman merasa video ini tidak bermanfaat, silakan di dislike, tidak masalah. Itu akan menjadi bahan bagi kita bersama. Dan sebelum mengakhiri video ini, seperti biasa, khas channel ini, tetap semangat.